Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Tahukah Anda bahwa Indonesia masuk daftar teratas sebagai negara yang paling ramah sedunia? Ini berdasarkan survei Expat Insider tahun 2022 versi Internations. Internations adalah sebuah jaringan ekspatriat global terbesar di dunia dengan anggota mencapai 4,5 juta orang yang tersebar di 420 kota di seluruh dunia. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, Meksiko paling nomor 1. Nomor 2, Indonesia. Berikutnya Filipina, Brasil, Oman, Taiwan, Portugal, Kenya, Vietnam, Spanyol. Sebanyak 90% para pekerja asing di Indonesia menganggap bahwa penduduk Indonesia ramah. Saudara, umat Tuhan memang haruslah menjadi orang-orang yang paling ramah. Mari kita belajar dari Abraham. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang ramah? Yang pertama, selalu siap untuk melayani. Kejadian 18 ayat 1 katakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi bayangkan saudara, hari itu sedang panas terik, saat yang tidak nyaman. Indonesia sekarang ini sedang panas, hujan belum regular seperti yang dibutuhkan, tidak nyaman. Maka kita sering sibuk memikirkan kenyamanan diri. Tetapi Abraham pada saat itu siap untuk melayani. Dia siap melakukan kebaikan kepada orang yang akan lewat di dekat rumahnya. Yang kedua, miliki keinginan menggebu untuk melayani, untuk menolong orang yang berkebutuhan. 18 ayat yang kedua katakan, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Wow, Abraham lari saudara dan sujud ke tanah. Artinya dia sangat rindu, sangat ingin untuk melayani orang-orang ini. Yang ketiga, layani secara maksimal. 18 ayat yang ketiga berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Saudara, layani secara maksimal. Jangan setengah-setengah, total. Sehingga orang yang kita pedulikan mendapatkan kelegaan sepenuhnya. Yang keempat, libatkan keluarga untuk memiliki sifat rahmah. Dalam ayat berikutnya dikatakan, jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Ramaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Saudara, keramah tamahan harus menjadi budaya keluarga umat Allah. Semua orang harus siap untuk melayani. Semua harus siap untuk menolong. Bahkan berkorban. Dan semua harus siap untuk bersikap total di dalam keramah tamahan. Yang kelima, doakan orang lain. Abraham terbukti peduli kepada orang-orang yang dia kenal dan tidak kenal. Ketika Allah kemudian menyatakan kepada Abraham keputusannya untuk memusnahkan kota-kota dari Sodom dan Gomora, maka dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Abraham mengajukan doa-doa untuk mereka. Abraham tahu betapa jahatnya Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham
sudah merasakan kasih Allah bagi dia, maka dia memohon kepada Allah untuk keselamatan mereka. Saudara, orang yang ramah tamah, keluarga yang ramah tamah adalah mereka yang mencintai semua orang. Cintailah orang yang baik dan orang yang dianggap jahat. Dan keramah tamahan kita dimulai dengan kesukaan untuk mendoakan mereka. Itu keren.